Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Nurul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid memiliki motivasi ekstrinsik. Sebaliknya, jika murid memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya, maka mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Sebaiknya hindari hukuman atau pemberian penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik pada murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus bisa dipahami dan bisa diterapkan di sekolah serta dapat dibagikan kepada rekan guru. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah terkait teori penghargaan, bahwa pemberian penghargaan atau reward dapat berdampak kurang baik kepada murid. Selama ini saya beranggapan bahwa pemberian reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dari murid. Perubahan berpikir saya adalah setelah saya mempelajari teori posisi kontrol sebagai guru. Selama ini saya masih berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan teman. Ternyata posisi tersebut tidaklah tepat dalam menyelesaikan masalah pada anak. Guru sebaiknya mampu memposisikan diri sebagai manajer dan mampu menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bertengkar dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah siswa sudah mulai melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah terkait posisi kontrol guru. Guru harus bisa berada pada posisi sebagai manajer. Selama ini saya masih berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan teman. Saya merasa pada saat itu dengan menghukum murid mereka akan bisa berubah dan mau memperbaiki diri. Ternyata hal tersebut tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya lebih senang dan bersemangat karena saya bisa mengajak murid untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, serta murid merasa dihargai karena mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak semua tahapan saya lakukan. Hanya satu tahapan di setiap saya menyelesaikan masalah dengan murid. Saya pernah menerapkan tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari adalah bagaimana menciptakan kolaborasi dan komunikasi terkait budaya positif di sekolah maupun di rumah, agar murid tidak hanya menerapkan budaya positif di sekolah saja, tetapi mereka juga mampu menerapkan budaya positif di rumah. Demikian tadi video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.